Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi bersama dengan Ustadz Hairullah pada pembelajaran tematik. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan untuk mendengarkan video pembelajaran ini. Kemudian, salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang menjadi contoh tauladan yang baik untuk kafatul linnas, untuk seluruh umat manusia. Pertama, kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Doa dimulai. Selesai. Kali ini kita masih pada tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti pelajaran ini, murid diharapkan mampu menuliskan permasalahan dalam sebuah teks, menceritakan pengalaman tentang hak dan kewajiban tolong-menolong, serta mampu menuliskan bentuk perkalian dengan hasil tertentu. Dan tentunya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran kita yakni adalah senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan menuntut ilmu. Selanjutnya, apa manfaatnya bagiku? Memberikan saran untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari, serta gemar tolong-menolong kepada sesama. Lalu, apa kata kunci? Kata kunci pada pembelajaran kita yang pertama adalah menulis percakapan, perkalian, dan tolong-menolong. Masih ingatkah pembelajaran sebelumnya tentang hak dan kewajiban kita dalam bertetangga? Ya, tentunya kita masih ingat ya, Ananda, Soleh, dan Soleha. Bahwasanya bagaimana kita bisa menjaga sikap kita di saat kita hendak bertetangga dengan teman-teman kita. Kita bermain dengan tetangga kita jaga adab kita. Nah, pernahkah kalian mengalami, melihat, bahkan mendengar sebuah bencana alam yang terjadi di sekitar kita? Ya, tentu saja Ananda, Soleh, dan Soleha. Ayo mengamati. Bacalah percakapan antara Nina dan ayahnya. Kata Nina, aku kasihan pada temanku ya. Sudah berapa hari ia tidak ke sekolah? Apa yang terjadi, Nina? Sewaktu aku mengunjungi rumahnya, ia bilang seragam sekolahnya sudah tidak muat lagi. Sepatunya juga sudah rusak. Lalu kata ayah, kasihan sekali ya. Ia bisa ketinggalan pelajaran. Sebaiknya kita membantunya, Nin. Kata Nina, bolehkah ya? Aku dan teman lain ingin menyisihkan uang saku kami untuk membelikan seragam dan sepatu. Lalu kata ayahnya, tentu saja boleh, Nina. Kalian sudah memutuskan langkah yang tepat. Nah, apa permasalahan dari percakapan Nina dan Ibu? Ya, tentu saja permasalahannya adalah
Nina memiliki seorang teman yang sudah memiliki sepatu yang rusak atau punya sepatu yang rusak. Seragamnya juga sudah tidak muat lagi. Apa saran yang diberikan ayah kepada Nina? Ya, betul sekali. Sarannya adalah sebaiknya kita membantunya. Betul sekali. Mengapa Nina ingin membantu temannya? Ya, tentu saja karena Nina memiliki sifat tolong-menolong kepada sesama. Oke, kita lanjut. Apa permasalahan Nina dan ayah? Apa sarannya? Alasan membantunya? Ya, ini kita sudah jawab pada materi sebelumnya. Ya, ayo bercerita. Kemarin turun hujan deras di lingkungan rumah Nina. Di halaman rumah Pak Anto, tumbang menghalangi jalan. Akibatnya, jalan tidak dapat dilalui karena tertutup pohon yang tumbang. Pohon itu memang sudah tua, rantingnya pun merambat hingga mengenai kabel listrik di sekitar pohon. Setelah hujan reda, warga segera bekerja sama memindahkan batang pohon yang tumbang. Pak Anto meminta maaf kepada warga karena lalai. Ia seharusnya sudah menebang pohon tersebut. Untung saja batang tersebut tidak menimpa kabel listrik. Warga juga memeriksa pohon besar lainnya dan merapikan ranting pohon yang merambat mengenai kabel listrik. Semua warga bekerja sama demi keamanan bersama. Oke, pernahkah kamu ikut kerja bakti di lingkunganmu? Apa saja yang kamu lakukan? Coba ceritakan. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, tentunya kita memiliki lingkungan masing-masing dengan karakteristik masing-masing. Nah, yang menjadi perbedaannya kita adalah apakah kita pernah ikut bekerja sama, gotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita? Apa saja yang kita lakukan untuk membantu tetangga kita dalam membersihkan lingkungannya? Ya, seperti itu. Ayo berhitung. Warga membuat bingkisan untuk diberikan kepada anak-anak di panti asuhan. Bingkisan yang tersedia ada 800 buah. Setiap anak akan mendapatkan bingkisan sama banyak. Berapa banyak anak yang dapat diberi bingkisan? Berapa banyak bingkisan yang diterima setiap anak? Tuliskan 5 kemungkinan penyelesaian. Nah, tentu dari soal ini kita bisa melihat ya, atau menemukan satu konsep perkalian di mana banyaknya anak dikali banyaknya bingkisan untuk setiap anak sama dengan jumlah bingkisan. Nah, pada soal itu kita sudah mengetahui bahwa total atau jumlah bingkisan itu berkisar 800 buah. Yang tidak diketahui adalah berapa anak dan berapa banyak bingkisan untuk setiap anak. Nah, pilihlah bilangan yang dapat dibagi atau membagi 800. Misalnya, dipilih bilangan 4. Banyak anak yang mendapat bingkisan dapat dihitung dengan pembagian. Misalnya 800 dibagi 4. Ya, jadi dalam konteks ini Ananda bisa mempermudah pembagian ya. Cukup kita hilangkan sementara angka nolnya. Sisa 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 dapat ya, 2. Kemudian, masukkan kembali nolnya.
jadinya 200. 800 dibagi 4 sama dengan 200. Jadi, diperoleh bentuk perkalian 200 dikali 4 sama dengan 800. Banyaknya anak 200 dikali banyaknya bingkisan untuk setiap anak 4, maka jumlah bingkisan 800. Jadi pada soal ini kita menemukan satu fakta bahwa 200 dikali 4 hasilnya 800. Selanjutnya, kita akan menuliskan 5 kemungkinan pada soal tersebut. Yang pertama, banyaknya anak dikali banyaknya bingkisan untuk setiap anak sama dengan jumlah bingkisan. Tadi kita sudah menemukan satu ya, 200 dikali 4. Lalu, kalau misalnya banyaknya anak itu 400, kira-kira banyak bingkisan untuk setiap anak berapa? Artinya, 400 dikali berapa? Hasilnya 800. Nah, betul sekali. 400 dikali 2. Hasilnya 800. Bagaimana dengan 160 anak? Nah, maka untuk setiap anak mendapatkan 5 bingkisan. Sehingga 160 dikali 5. Hasilnya 800. Yang keempat, untuk 100 anak mendapatkan 8 bingkisan. Berarti 100 dikali 8 hasilnya 800. Dan kemungkinan yang terakhir, ketika anaknya berjumlah 80, maka untuk setiap anak mendapatkan 10 bingkisan. 10 dikali 80 hasilnya 800. Ya, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan pada proses pembelajaran kita pada hari ini, Ananda? Ya, betul sekali bahwasanya untuk sikap saling tolong-menolong itu bisa kita lakukan pada lingkungan terdekat kita dulu. Ya, lingkungan keluarga kita, lingkungan sekitar kita dengan tetangga kita. Saling menolong bukan hanya memberikan uang, melainkan memberikan sumbangsi tenaga kita untuk keamanan kita bersama, kenyamanan kita bersama, hidup tentram dan aman pada lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua adalah tentang perkalian dengan hasil yang telah ditentukan. Jadi tentunya bilangan dikali bilangan yang satu itu tidaklah lebih besar daripada hasil bilangan yang telah ditentukan. Syukron, jazakumullahu khairan. Satu pesan Ustadz Khairullah untuk kalian semua bahwasanya belajarlah lebih baik lagi agar kamu bisa menatap hari esok lebih jauh. Syukron, jazakumullahu khairan katsira. Semoga bermanfaat. Ananda, silahkan nonton videonya dari awal hingga akhir pembelajaran. Silahkan perbanyak latihan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.